Sekolah Dasar Tunas Bangsa berdiri megah di pinggir kota. Meski bangunannya besar dan kokoh, ada satu bagian sekolah yang jarang dikunjungi, gedung lama di ujung koridor. Gedung itu sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun, namun para siswa dan guru sering mendengar cerita aneh tentangnya. Lina, seorang siswi kelas 6, penasaran dengan cerita tersebut. Ia sering mendengar bisik-bisik teman-temannya yang bercerita tentang suara langkah kaki di malam hari, meski sekolah sudah sepi. Ada pula yang mengaku pernah melihat bayangan di jendela gedung lama. Suatu hari, saat sedang menunggu jemputan, Lina mendapati dirinya sendirian di koridor sekolah. Hari itu sudah menjelang sore, dan sebagian besar siswa sudah pulang. Ia menatap gedung tua di ujung koridor, perasaan penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, Lina berjalan menuju gedung tua itu. Udara terasa lebih dingin, dan suasana semakin sunyi. Pintu gedung terbuka sedikit, cukup untuk membuatnya merasa seperti diundang masuk. Di dalam, suasana gelap menyelimuti, hanya diterangi oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela yang berdebu. Ketika Lina melangkah ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding, jejak kaki basah di lantai. Jejak itu berawal dari salah satu sudut ruangan dan mengarah ke tangga menuju lantai 2. Namun, lantai di sekitarnya kering, tidak ada tanda-tanda air atau hujan. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil, suara langkahnya menggema, seolah ada yang mengikutinya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahu membuatnya terus maju. Saat tiba di lantai 2, Lina mendengar suara langkah kaki. Suaranya pelan, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Ia memanggil, "Halo, ada orang di sini?" Tetapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Jejak kaki itu berakhir di depan salah satu ruangan kelas yang pintunya tertutup rapat. Lina mendekati pintu itu, dan saat ia hendak membukanya, pintu tersebut terbuka perlahan dengan suara berderit. Di dalam ruangan, meja dan kursi tertata rapi, tapi di papan tulis terdapat tulisan besar yang seakan baru saja ditulis, "Kenapa kau datang?" Lina merasa tubuhnya membeku. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari belakangnya, namun ketika ia berbalik, koridor kosong. Tidak ada siapapun di sana. Lina berlari keluar ruangan, namun saat ia menuruni tangga, matanya menangkap bayangan seorang perempuan berdiri di jendela di ujung koridor. Perempuan itu mengenakan seragam putih abu-abu, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Lina tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi sosok itu menoleh perlahan ke arahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan napas tersengal, Lina berlari keluar gedung dan tidak pernah menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Lina menceritakan pengalaman itu kepada salah satu guru. Sang guru, Pak Heri, terlihat terkejut. Ia lalu bercerita bahwa gedung lama itu pernah menjadi saksi tragedi seorang siswi bernama Maya yang meninggal jatuh dari tangga. Sejak kejadian itu, banyak yang mengaku melihat arwah Maya berkeliaran, terutama saat sore hari. Lina memutuskan tidak akan pernah kembali ke gedung itu. Namun, setiap kali ia melewati koridor sekolah yang sunyi, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan, mengingatkan akan sosok yang ia temui di jendela. Hingga kini, gedung tua itu tetap berdiri. Meski sudah ditutup rapat, cerita tentang langkah kaki dan sosok di jendela terus menjadi legenda yang hidup di kalangan siswa dan guru di Sekolah Dasar Tunas Bangsa.